Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Senin, 7 September 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Kalangan Dewan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sepakat untuk menurunkan target pendapatan asli daerah di tahun 2021 mendatang, supaya semua kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, serta tidak terulang kesalahan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, untuk pendapatan asli daerah akan diturunkan dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Agar pada saat pelaksanaan pembahasan KUA PPAS mendapat persetujuan dari semua pihak dan dapat berjalan dengan baik serta realistis sesuai dengan keadaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Persetio, mengatakan hal tersebut dilakukan melihat situasi dan kondisi saat ini, di mana penyebaran pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum kunjung berakhir. Yang dikhawatirkan apabila target terlalu tinggi, kembali tidak mampu tercapai. Ditambahkan, untuk pendapatan asli daerah sendiri mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2020 lalu. Penurunan target PAD memang sangat drastis dan pihaknya tidak terlalu tinggi menentukan target. Itu dengan tujuan apa nanti ketika itu sudah dibahas terus sudah menjadi perda, nah nanti benar-benar realistis kegiatan maupun apapun yang anggaran yang dipakai benar-benar ya kita bisa mencapainya lah. Karena yang kita maklumi ini masih situasi masih belum stabil ya, ini baru normal, jadi itulah kemarin mungkin dari kebijakan anggaran dari kepala daerah dan kami pun kita menyepakati. Selain itu, strategi yang diambil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan jemput bola ke daerah-daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam peningkatan PAD. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah ini agar seluruh fasilitas kendaraan yang digunakan identitas platnya agar wajib menggunakan KHP. Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan sudah sangat banyak, namun masih banyak fasilitas kendaraan bermotor yang tidak menggunakan identitas plat Seruyan. Hal ini juga yang menyebabkan pendapatan asli daerah berkurang dari sektor perusahaan swasta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Persetio mengatakan, bagi seluruh perusahaan swasta yang beroperasi di daerah ini, rencananya akan ditertibkan dan diwajibkan kendaraan bermotornya menggunakan identitas KHP. Mengingat, hasil alam daerah ini dimanfaatkan oleh para pengusaha, maka pemerintah daerah juga berhak untuk memanfaatkan dan memaksimalkan pendapatan, salah satunya melalui plat wajib menggunakan identitas daerah ini, bukan menggunakan plat yang berasal dari luar daerah. Menurutnya, apabila seluruh perusahaan yang ada di sini menggunakan plat nomor kendaraan Seruyan, pendapatan asli daerah dari sektor pajak akan meningkat, dan daerah ini mendapatkan hak atau bagian dari pajak tersebut untuk pemasukan. Investor perusahaan besar swasta yang ada di Kabupaten Seruyan itu berkaitan dengan nomor kendaraan ya atau plat kendaraan. Nah ini kalau yang perusahaan itu beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan ya seharusnya unit-unitnya atau kendaraan itu harus KHP gitu. Jadi dipindah nanti ke KHP gitu, nomor kendaraannya itu. Kenapa? Agar apa? Yaitu dari sektor pajak kita bisa dapat bagian gitu. Nah, jadi mereka beroperasi di Kabupaten Seruyan
nanti mereka membayar pajak, ada bagi hasil untuk Kabupaten Seruyan, ya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Seruyan. Bisa menaikkan PAD tadi, menaikkan PAD kita, otomatis APBD kita naik, belanja kita pun juga naik untuk kebutuhan Kabupaten Seruyan. Jadi itu tujuannya, itu salah satunya itu, dan banyak sekali itu. Ketua Dewan menambahkan, hal tersebut harus dilakukan agar perusahaan yang beroperasi memiliki tanggung jawab pada tempat atau daerah yang dipakai untuk mendirikan usaha. Tentunya apabila semua perusahaan patuh pada peraturan yang ditetapkan nantinya, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan berbagai macam kebijakan umum mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, ada beberapa kebijakan yang telah diambil oleh kepala daerah dengan melihat kondisi saat ini, yang bertujuan agar dapat mencapai target yang diinginkan sampai dapat menjadi peraturan daerah nantinya. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, adapun kebijakan tersebut diantaranya kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Target pendapatan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sebesar 1,08 triliun. Jika dibandingkan pada target sebelumnya turun sebesar 257 miliar, di mana target sebelumnya sebesar 1,3 triliun. Selanjutnya, untuk belanja daerah pada perubahan APBD 2020 sebesar 1,33 triliun. Jika dibandingkan dengan belanja sebelumnya turun sebesar 123 miliar, di mana APBD tahun anggaran 2020 sebesar 1,45 triliun. Untuk pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, berdasarkan Perda Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 sebesar 239,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar 133,7 miliar. Jika dibandingkan APBD 2020 di mana silpa sebesar 106 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan APBD tahun 2020 tidak ada. Wabub mengharapkan APBD perubahan tahun 2020 dapat berjalan dengan optimal, sehingga program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berjalan, kedepannya dapat terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan membacakan pidato tentang pembahasan Draft Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1. Adanya pandemi coronavirus COVID-19 sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya berpengaruh pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 tentang perubahan APBD dilakukan apabila perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Keadaan yang menyebabkan harus diadakannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan terjadinya silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam anggaran berjalan, dan keadaan darurat ataupun keadaan luar biasa. Wabub menambahkan, adanya penurunan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang sudah dianggarkan sebelumnya, mempengaruhi belanja daerah sehingga perlu dilakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Secara umum, rancangan perubahan APBD tahun 2020 merupakan proyeksi dan perkiraan sementara dengan mempertimbangkan kondisi lesunya perekonomian masyarakat sebagai dampak dari ekonomi nasional maupun global. Tim Liputan Seruyan TV.
Seluruh lapisan masyarakat diajak untuk rutin melakukan olahraga agar dapat membuat tubuh selalu menjadi fit dan kesehatan dapat terjaga dengan baik. Melakukan olahraga secara rutin dan terjadwal diyakini dapat membuat tubuh menjadi sehat dan meningkatkan imunitas. Apalagi dalam penyesuaian terhadap tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19. Langkah-langkah pencegahan agar tidak terpapar COVID-19 harus senantiasa dilakukan secara mandiri. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, dalam penyesuaian tatanan kehidupan baru masyarakat tidak hanya wajib menerapkan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, namun juga harus rutin melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Karena olahraga sangat penting dalam meningkatkan imunitas dan kesehatan tubuh, apalagi dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal dalam setiap harinya. Wabub menghimbau, dalam melakukan olahraga harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker dan jaga jarak, karena sangat disayangkan jika dalam berolahraga protokol kesehatan terabaikan. Olahraga ini sangat penting karena juga dapat meningkatkan imun tubuh kita dan tetap juga jangan lupa ya, tetap jaga jarak, itu yang penting. Walaupun kita olahraga tapi tidak jaga jarak juga akan berpengaruh nantinya terhadap kesehatan kita. Olahraga paling ringan yang bisa dilakukan di rumah yaitu senam dengan melihat mungkin melihat YouTube atau channel lain gitu ya. Kita bisa mengikutinya dari rumah dengan senam, aerobik ataupun jogging di halaman rumah, itu sangat mudah sekali. Atau yang lagi booming ini sepedaan di halaman rumah. Olahraga yang dilakukan tidak mesti berkumpul dan berkelompok dengan jumlah yang banyak, karena bisa dilakukan secara mandiri di dalam atau di sekitar halaman rumah seperti melakukan jogging kecil-kecilan atau bersepeda. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di halaman rumah jabatan Bupati Seruyan, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Seruyan mulai melakukan kegiatan rutin bulanan, di mana kali ini melaksanakan senam bersama. Selama adanya wabah pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu, kegiatan rutin bulanan TPPKK ditiadakan sementara waktu, demi menjaga kesehatan, mencegah, dan memutuskan penyebaran COVID-19. Ketua TPPKK Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauzia Yulhaidir mengatakan, kegiatan senam yang dilaksanakan tersebut merupakan agenda rutin bulanan TPPKK bersama para anggota. Untuk kali ini dilaksanakan senam bersama dengan organisasi wanita lainnya yang ada di daerah ini. Bersamaan itu, saat ini pihaknya mulai mencoba melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19 dengan melakukan kegiatan rutin bersama para anggota dan pengurus PKK yang hampir 4-5 bulan yang lalu terhenti. Ini kami tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan mulai melaksanakan kegiatan rutin yang diawali dengan kegiatan senam bersama sebagai upaya dalam menjaga kesehatan dan imunitas tubuh sebagai awal dalam memasuki kehidupan baru. Bersama ini, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan untuk membudayakan hidup sehat dengan selalu berolahraga. Kegiatan harus tetap berjalan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Nyonya Fauzia Yulhaidir berharap semoga kegiatan senam tersebut merupakan awal yang baik, agar kegiatan rutin bulanan lainnya juga bisa kembali dilaksanakan tanpa ada hambatan seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. 178 calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar, saat ini kembali mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang. 213 peserta yang telah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar
Tidak semua peserta mengikuti tes seleksi kompetensi bidang di Aula Kantor BKPSDM Seruyan. Ada 35 orang peserta yang mengikuti di daerah lain, dan sesuai dengan data yang mengikuti di Seruyan hanya 178 peserta. Kegiatan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2019 tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur. Dikatakannya, seluruh peserta CPNS diminta mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jadikan kesempatan ini untuk menjadi yang terbaik di antara peserta CPNS lainnya. Karena daerah ini sangat memerlukan tambahan pegawai untuk menunjang pembangunan daerah. Dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga nantinya yang kami pastikan bisa bekerja sama membantu mewujudkan Kabupaten Seruyan yang sehat, sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tertib dengan layanan yang cepat, tepat, prosedur. Itu motto dari Pak Bupati. Harapan kami adik-adik insya Allah bisa bergabung bekerjasama dengan kami dan dapat melakukan kegiatan ini sebaik-baiknya. Karena kita pada saat pandemi ini segala sesuatunya serba dibatasi. Kita sama-sama menjaga agar pelaksanaan ini bisa kita lakukan dengan baik, dan apapun yang dilakukan atau disampaikan oleh panitia nantinya tolong disimak sebaik-baiknya. Diharapkan bagi para peserta yang dinyatakan lulus menjadi CPNS nantinya agar bisa bekerja sama dan siap membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan daerah ini menuju Seruyan sehat, sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk penanganan coronavirus disease 19 di Kabupaten Seruyan, pemerintah daerah dianggap sudah sangat serius, di mana dalam melakukan penanganannya selalu melibatkan instansi terkait dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Masa pandemi coronavirus disease 19 yang sampai saat ini belum berakhir penyebarannya, pemerintah daerah dalam hal ini selalu melakukan penanganan serius, di mana saat melakukan penanganan selalu melibatkan instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk menekan penyebaran dari pandemi COVID-19, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai cara dan upaya. Salah satunya memberlakukan jam malam untuk wilayah kota. Apabila sudah di atas jam 9 malam, sudah tidak ada aktivitas transportasi keluar masuk. Terkecuali untuk aktivitas barang dan alat medis masih diperbolehkan. Menurutnya, pemerintah daerah sangat serius dalam melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya langkah konkret yang sudah dilakukan. Dan hasilnya sesuai dengan data pantauan daerah ini, penyebaran COVID-19-nya tidak terlalu signifikan. Yang pasti saya lihat dari awal penanganan COVID di Kabupaten Seruyan, bisa dilihat juga teman-teman dari media bahwa kita sangat serius, Pemda sangat serius, Pemda sangat selalu melibatkan dari FKPD ya, Forkompimda, baik itu TNI, Polri, termasuk kami juga dilibatkan, dan memang kami sepakat untuk masalah COVID ini kita sangat menekan penyebaran virus tersebut. Contohnya dulu kan kita memberlakukan jam malam untuk di wilayah kota yaitu. Jadi ketika jam 9 malam kita sudah tidak ada aktivitas transportasi kecuali barang maupun alat medis. Ketua DPRD mengharapkan masyarakat dapat memahami betapa bahayanya penyebaran COVID-19. Pandemi ini tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait tanpa ada bantuan dan kepedulian dari masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.